Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isran Lab. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang laporan kepolisian. Berapa biaya untuk membuat laporan kepolisian? Namun sebelum menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman, Bapak Ibu, jangan lupa share dan subscribe channel video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, berapa biaya untuk membuat laporan kepolisian? Namun sebelumnya, kita harus mengetahui dan pahami apa sih pengertian laporan itu ya. Laporan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada bab pertama di ketentuan umum ya. Pada pasal 1 angka 24 yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Saya bacakan ya. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Nah, itu laporan menurut kamus KUHAP ya, kamus hukum. Nah, terus kemudian siapa yang berhak untuk membuat laporan kepolisian? Jadi orang yang berhak untuk membuat laporan kepolisian ya, setiap orang yang mengalami, menyaksikan, melihat atau korban terjadinya peristiwa tindak pidana itu. Nah, itu adalah orang yang berhak untuk membuat laporan kepolisian. Nah, dalam peristiwa pidana diketahui namanya delik ya. Delik itu ada dua macam ya, delik umum dan delik aduan. Nah, kalau delik aduan itu yang seperti apa ya? Jadi peristiwa pidana ya, peristiwa pidana yang hanya boleh dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan secara langsung. Nah, contohnya ya, di delik aduan ini ya, perzinahan. Salah satu pasangan suami istri melakukan hubungan zina dengan pasangan lain. Lalu yang berhak untuk membuat laporan tersebut adalah suami atau istrinya ya. Jadi tidak boleh diwakili oleh orang lain atau siapapun yang melihat ya, mendengar, menyaksikan, terus kemudian tiba-tiba membuat laporan kepolisian. Itu tidak bisa selain pasangan sah atau suami atau istri dari pelaku zina tersebut. Nah, itu delik aduan. Lalu kalau di delik umum itu yang bagaimana? Nah, delik umum itu adalah siapapun yang melihat, menyaksikan terjadinya suatu peristiwa pidana, dia berhak boleh membuat laporan kepolisian. Contoh misalkan ada peristiwa pembunuhan, jadi dia melihat, menyaksikan, bahkan mendengar. Nah, meskipun dia bukan orang yang merasa dirugikan secara langsung atau kerabat atau keluarga daripada korban pembunuhan tadi, nah, dia hanya orang lain, dia berhak untuk membuat laporan kepolisian. Bahkan polisi sendiri dapat membuat laporan karena kasus tersebut masuk dalam kategori deliknya delik umum. Nah, itu ya. Lalu bagaimana cara untuk membuat laporan kepolisian? Nah, teman-teman atau Bapak Ibu ya, ketika hendak membuat laporan kepolisian ya, datang pada kantor kepolisian terdekat, nah, tempat di mana lokasi terjadinya suatu peristiwa tindak pidana itu terjadi. Nah, di sana datang temui bagian reskrim
atau bagian piket. Ya, di sana ceritakan secara utuh, sampaikan secara utuh, jangan sepotong-sepotong, uraikan kronologinya mulai dari awal sampai akhir, ya, sampaikan semua tentang siapa yang ada di lokasi, terus kemudian kejadiannya di mana, lalu siapa saja yang terlibat, terjadi pada jam berapa, hari apa, tanggal berapa. Nah, di sana. Nah, setelah semua disampaikan, ya, ada bagian yang menelaah terhadap peristiwa yang hendak kita laporkan. Nah, setelah ditelaah oleh bagian reskrim yang piket, apakah peristiwa yang hendak kita laporkan masuk dalam kategori peristiwa tindak pidana atau hubungan keperdataan. Nah, apabila peristiwa tindak pidana, maka akan dibuatkan pasal rekomendasi untuk segera lanjut kepada SPKT. Nah, namun apabila dalam telaah oleh penyidik reskrim yang piket peristiwa tersebut atau hendak dilaporkan masuk dalam kategori perdata, maka tentunya akan diarahkan untuk melakukan upaya hukum menggugat di pengadilan negeri. Nah, itu ya teman-teman caranya. Lalu apabila masuk dalam kewenangan tindak pidana, lalu akan ke SPKT, diarahkan ke SPKT ya. Apa itu SPKT ya? Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Di situ akan dibuatkan surat tanda bukti lapor. Nah, itu teman-teman, ada bagian khusus ya. Di sana akan diketik, terus kemudian teman-teman atau Bapak Ibu akan aktif, interaktif di situ, sampaikan semuanya peristiwa yang terjadi, ya, uraikan secara jelas. Nah, nanti tanda bukti lapornya akan diterbitkan oleh tim unit SPKT. Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan tadi, berapa biaya untuk membuat laporan kepolisian? Nah, teman-teman, ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai advokat, ketika hendak atau membuat laporan kepolisian, tidak pungut biaya alias gratis ya. Jadi ingat teman-teman, untuk membuat laporan kepolisian ya, di kepolisian itu tidak pungut biaya alias gratis. Ya, teman-teman, ya, itu seperti itu ya. Jadi ketika ada yang mengatakan ada biaya sekian, nah itu saya tidak tahu ya, tapi berdasarkan ketentuan undang-undang tidak ada biaya yang dikeluarkan pada saat untuk membuat laporan kepolisian. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi referensi hukum bagi teman-teman yang ada pada bidang hukum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.